Saya Pendeta HKBP Paruluhan, Resort Parulian, di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hati dan pikiran telah kami buka dan siapkan untuk disapa firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita di dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Jumat 5 November 2021, tertulis dalam Galatia pasal 3 ayat 25, demikian bunyinya. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus yang membebaskan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam menjaga dan mengatur hubungan yang baik antara umat Israel dengan Tuhan dan hubungan sesama umat, Tuhan menetapkan 10 hukum Taurat yang diberikannya kepada bangsa Israel melalui perantaraan hambanya Musa. Hukum Taurat tersebut menjadi pedoman hidup bagi mereka, bagaimana mereka berhubungan dengan Tuhan dan juga berhubungan dengan sesama manusia. Hukum Taurat menuntut kepatuhan, ketaatan, kesetiaan, dan ketertiban dari bangsa Israel. Namun, hukum Taurat tersebut tidak dapat ditaati dan dituruti umat, sehingga jika oleh tuntutan hukum Taurat tersebut, bangsa Israel akan menerima hukum Tuhan, yaitu kematian kekal. Keselamatan dari kematian tidak dapat diusahakan oleh bangsa Israel dengan ketaatannya dalam melaksanakan hukum Taurat. Keadaan tersebut berlaku sampai Kristus datang ke tengah-tengah dunia ini sebagai bukti kasih Tuhan kepada dunia ini. Kedatangan Kristus ke tengah-tengah dunia ini bukan lagi hanya untuk bangsa Israel, tetapi keselamatan itu terbuka untuk dunia ini, untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang terkasih, hukum Taurat tidak bisa memberi kemerdekaan dan kebebasan, tidak bisa memberikan damai sejahtera, apalagi memberikan keselamatan kepada kita semuanya. Hukum Taurat itu hanya menjadi pengawas dan penuntun di dalam kehidupan kita. Hukum Taurat berguna hanya untuk menyatakan dosa-dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Hukum Taurat tidak bisa menjadikan kita benar di hadapan Allah. Galatia pasal 3 ayat 24 mengatakan, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus adalah penggenapan hukum Taurat. Apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat telah dilakukan oleh Allah sendiri di dalam diri anaknya Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus yang disalibkan menjadikan kita benar di hadapan Allah, yang menjadi pengantara antara kita manusia berdosa dengan Allah, Sang Pencipta dan pemilik kehidupan kita. Namun demikian harus kita pahami bahwa kedatangan Yesus Kristus tidaklah untuk menghilangkan hukum Taurat
Dia datang untuk menggenapinya. Menggenapi tuntutan hukum Taurat yang tidak bisa dilakukan manusia, yang hanya dapat dilakukan oleh Yesus Kristus. Matius pasal 5 ayat 17 mengatakan, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Saudaraku yang terkasih, dengan beriman kepada Yesus Kristus, kita dibebaskan dari segala tuntutan hukum Taurat. Kita memperoleh keselamatan yang adalah anugerah Allah karena iman kepada Yesus Kristus. Sola fide. Yesus Kristus yang disalibkan dan yang dibangkitkan dari antara orang mati dan yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil dan dituntut untuk menghasilkan buah dari iman kita di tengah-tengah dunia ini. Bukan supaya kita diselamatkan, tetapi karena kita telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Yakobus pasal 2 ayat 26 mengatakan, "Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati." Saat ini hidup kita di dalam iman kepada Yesus Kristus yang membebaskan kita dari tuntutan hukum Taurat. Hiduplah saudara-saudaraku di dalam hukum kasih, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Hasilkanlah buah roh di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi dan dimanapun kita berada, yaitu hiduplah dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan janganlah saudara-saudara kita jemu-jemu berbuat kebaikan di dalam hidup ini kepada semua orang tanpa terkecuali. Karena hidup yang demikianlah yang diminta untuk kita hidupi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita nyanyikan buku ND 481 ayat 2 Godang Dope. Tuhata Yesus tiruan mudo na holong roha diau nang diho ai di sea hondo dirinai sikatalau Tuha mateani dang na dialang holong rohai ai nang dihitaha ngoluani. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, terpujilah namamu karena kasih, setia, dan pemeliharaanmu senantiasa di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam setiap aktivitas kami, kiranya Roh Kudus-Mu yang menjaga kami. Kiranya kami yang telah beriman kepada Yesus Kristus, iman yang membebaskan itu, menjadi orang-orang yang melakukan kehendak-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dalam satu hari ini, di setiap aktivitas kami memohon supaya Tuhan hadir, memberikan kekuatan dan memberkati kami. Terpujilah nama Tuhan hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, memakai sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Yang terutama, jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.